Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih Ya, sudah hadir. siap, Mohon maaf Pak. dulu 2 minggu yang lalu saya ada seripah jadi tidak bisa memberikan materi. Kalau minggu lalu itu Harpetnas ya soalnya, jadi saya tidak enak kalau mau memberikan kuliah ya. Hari Kecepet Nasional terus lihat teman-teman pada ziarah kan saya terharu ya, wah pada ziarah nih di Jogja ya. Tidak Amin, tak berani saya setuju. mengganggu. Ya sudah Karena kalau pada ziarah terombang-ambing gitu. tadi, Pak. Ya terombang pada ziarah. Ya sampun kalau begitu. Kemudian terima kasih sudah memberikan tugas di percobaan di pertemuan tiga, ada 3 Word dan satu PDF ya, nanti kita bisa sambil diskusi di situ. Saya hanya ingin memberikan resume awal saja terkait dengan bagaimana pembuatan program Promkes ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke, saya share. Semoga sudah terlihat. Oke, apakah sudah terlihat? Sampun Pak. Sudah ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini kalau dibawakan 2 minggu yang lalu persis sama kebutuhan teman-teman yang sedang berupaya untuk syuting ya. Tapi tidak apa-apalah karena sudah syuting, nanti kita mah bisa mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang sedang membuat health promotion practice di sini. Baik, jadi untuk membuat program health promotion ya, pharmaceutical public health atau apapun, sebetulnya jalurnya hanya ada 2, yaitu terkait dengan disease prevention track dan empowerment track. Ya, disease prevention track itu contohnya kebetulan ada di saat ini, yaitu adanya pandemi Corona 19. Itu disease prevention track. Kemudian terkait yang empowerment track, artinya pemberdayaan masyarakat, itu juga sesuatu yang tidak pernah selesai ya, never ending story. Sebetulnya yang di sebelah kanan adalah seperti itu. Nah, kebetulan dengan adanya pandemi ini, dalam arti kebetulan sebagai contoh ya, sebenarnya kita tidak ingin pandemi ini berlanjut lebih panjang, tapi dengan adanya pandemi ini maka penentuan health promotion programming ini dapat dilihat dari 2 sisi ini sekalian. Ya, untuk membuat entah disease prevention track maupun empowerment track, intinya adalah Anda harus tahu tujuannya itu apa. Kemudian strategi untuk mencapai tujuan itu, kemudian bagaimana mengelola, bagaimana manajemennya, dan bagaimana mengevaluasi. Sebetulnya prinsip objektif, strategi, manajemen, and evaluation itu ya sama dengan ini adalah bagian-bagian dari metode penelitian sebetulnya. Kalau nanti teman-teman mau meneliti apapun, teman-teman harus tahu tujuan saya meneliti itu apa. Kalau tidak pernah tahu tujuannya meneliti apa, maka juga tidak akan pernah bisa membuat proposal. Sama dengan yang health promotion program ini, kalau kita tidak tahu tujuannya apa, maka kita tidak akan juga bisa membuat rencana program promosi kesehatan tersebut. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini dari virus corona atau disease prevention track-nya itu seperti itu. Nah, kita akan melihat, kita flashback sebentar 1 tahun yang lalu apa yang terjadi. Jadi metode penanganan virus corona ini di Indonesia itu sebetulnya menurut pendapat saya ditetapkan mengikuti kombinasi metode PAHO dan DLBQ. Apa itu PAHO dan DLBQ? Nanti kita akan lihat keterangan di bawah. Sebagai contoh adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan Permenkes nomor 9 2020 tentang PSBB. Itu pertama kali bulan Maret April itu mulai terjadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar misalnya begitu. Ya. Nah, kita lihat di sini 1 tahun yang lalu pasti Bapak Ibu masih ingat ya, ada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Jadi menteri menetapkan, terus gubernur dan wali kota mengajukan permohonan PSBB pada menteri dengan disertai jumlah kasusnya meningkat atau tidak, penyebaran kasusnya bagaimana, kejadian transmisi lokal bagaimana, itu semua dilaporkan. Itu secara peraturan dan
Itu secara implementasi sebetulnya ya. Jadi itu yang kita lihat adalah itu ya. Tapi sebetulnya semua upaya pemerintah untuk disease prevention track itu ya, itu sebetulnya berdasarkan sebuah metode tertentu ya. Di sini adalah contohnya adalah metode PAHO ya. Contohnya ini yang kuantitatif ya, di mana PSBB itu muncul, aturan PSBB muncul itu karena, nah, di sini ada kriterianya, yaitu terkait luasnya masalah. Jadi yang pertama, yang hitam ini, yang tulisan hitam itu berarti 1 tahun yang lalu. Kalau tulisan yang merah adalah update yang terkini. Jadi pada 1 tahun yang lalu virus corona sudah menyebar di 34 provinsi dengan lebih kurang 4.839 yang terkonfirmasi. Itu data per 14 April 2020. Jadi 14 April 2020 itu yang terkonfirmasi di Indonesia adalah 4.839, sementara dunia 1.979.000 ya. Sedangkan saya lakukan update yang di Indonesia per 3 Maret 2021, jadi kurang lebih 1 tahun kemudian, infeksinya di Indonesia sudah 1,35 juta dengan sembuh 1,17 dan meninggal 36.721. Jadi dilihat dari sini kenapa aturan PSBB itu timbul, karena luasnya masalah terkait dengan penyebaran virus corona. Demikian juga selalu akan ada laporan beratnya kerugian yang timbul, severity-nya seperti apa, dan itu dampaknya sampai sekarang terlihat ya. Banyak perusahaan gulung tikar ya, moda transportasi online juga memiliki hambatan ya di mana-mana, termasuk kredit kendaraan juga harus dijadwal ulang ya. Itu seperti itu. Jadi banyak hal yang terimbas ya. Sektor konsumsi terutama juga terimbas luar biasa. Kemudian tersedianya SDM untuk mengatasi ya. Ternyata pada waktu itu 1 tahun yang lalu obat belum tersedia. Ya, jadi obat belum tersedia nih. Sedangkan yang 1 tahun kemudian vaksin Sinovac yang mulai masuk yang pertama telah mulai digunakan 13 Januari 2021 yang diawali oleh presiden yang suntik pertama. Lalu bagaimana kepedulian dan dukungan masyarakat? Nah, sampai hari ini kepedulian dan dukungan masyarakat sebetulnya bagus ya. Sebenarnya masyarakat itu saling berusaha mendukung ya. Namun demikian proses dukungan itu kalau menurut saya up and down ya. Ada suatu daerah yang sangat sangat mendukung, sangat berupaya ya, berupaya preventif, semua jalan diblokir dan sebagainya. Tapi ada juga yang santai-santai saja. Ya, ini ada kepedulian dan dukungan masyarakat. Lalu ketersediaan dana yang tersedia, yaitu vaksin corona mulai diberikan gratis oleh Indonesia secara bertahap mulai Januari 2021 dan terakhir adalah April 2022. Jadi PAHO itu Pan American Health Organization. Jadi aturan yang dulu pertama kali muncul itu tentunya berdasarkan ada kriteria-kriteria yang yang saya lihatkan di slide ini, dan tolak ukurnya biasanya adalah kuantitatif, itu seperti itu. Lalu kalau misalnya kita pakai metode DLBQ ya, kualitatif pendapat pakar ya, di situ juga ada, kalau Bapak Ibu ingat 1 tahun yang lalu mulai banyak pakar-pakar yang memberikan informasi ya. Ada yang mengatakan kemampuan menyebar atau menular yang sangat tinggi, 3-4 kali lipat dari flu biasa. Itu ada buktinya, bahkan di Yahoo, kalau di YouTube pun juga ada hitungannya secara matematis misalnya. Itu banyak sekali upaya pakar yang berusaha memberikan informasi dan didukung juga yang tanda petik yang memang benar, itu berusaha mendukung dengan data-data untuk memperkuat bahwa virus pandemi ini menular dengan sangat cepat. Mengenai daerah yang sangat luas, ternyata semua provinsi kita kena, mengakibatkan penderitaan yang lama. Sekarang WFH telah berjalan selama 1 tahun sampai dilakukan sekarang PPKM mikro. Kita lihat makin banyak bisnis yang berjatuhan juga. Mengurangi penghasilan penduduk ya, banyak pelaku usaha yang mandek usahanya, gulung tikar maupun ganti pekerjaan. Mempunyai kecenderungan menyebar dan sebagainya ya. 6.000 kasus baru di Indonesia per hari per 3 Maret 2021 itu datanya adalah seperti itu. Jadi penentuan kriteria kombinasi kedua metode ini relevan dengan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Jadi PSBB yang keluar dulu yang pertama kali 1 tahun yang lalu
itu maksud saya adalah semuanya didasarkan atas pertimbangan ilmiah. Bisa pakai tolok ukur kuantitatif maupun tolok ukur kualitatif. Jadi dari dua slide ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan saya berharap mendapatkan pengalaman bahwa nanti terkait dengan penentuan metode promosi kesehatan ataupun nanti lebih jauh pada pembuatan proposal tesis, itu semua harus ada hal-hal yang mendasari. Apapun yang Bapak Ibu buat itu harus ada yang mendasari secara ilmiah sehingga itu semua nanti dapat dipikirkan dengan pokok-pokok pikiran ilmiah. Intinya adalah itu. Jadi pemberlakuan banyak hal dari PSBB tahun 2020 sampai sekarang PPKM Mikro itu tentunya berdasarkan metode-metode pemikiran yang ilmiah yang saya contohkan di dua ini yang kurang lebih menurut pendapat saya itu relevan. Bisa jadi metodenya lain ya, bisa jadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari virus corona dari Disease Prevention Track ini, maka tahapannya adalah program objektif, strategi approach, strategi implementation, dan evaluation the program outcome. Kita kembali ke 1 tahun yang lalu, program objektifnya memakai PP nomor 21 tahun 2020 yang dilakukan Permenkes nomor 9 tahun 2020. Jadi objektifnya apa? Untuk preventif pandemi ini apa? Itu ada tertuang di peraturan pemerintah. Strategic approach-nya apa? Yang sampai sekarang masih ada yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja. Sekolah sampai hari ini masih sangat dibatasi ya, masih sangat dibatasi. Tempat kerja juga mungkin WFH-nya on off ya, mungkin 50-50 atau bagaimana diatur seminggu masuk, seminggu tidak misalnya begitu. Pembatasan kegiatan keagamaan masih ada sampai saat ini. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum ya, sampai sekarang ada terkait dengan PPKM Mikro dan sebagainya itu. Itu strategi approach-nya Bapak Ibu. Jadi yang dilakukan ini sebetulnya upaya untuk mencegah penyebaran pandemi ini. Lalu strategi implementasinya apa dan manajemennya? Ada alokasi dana untuk masyarakat yang terdampak. 1 tahun yang lalu kurang lebih ada dana sekitar 400 triliun yang digelontorkan untuk itu. Ada pembatasan moda transportasi darat, laut, dan udara. Kalau sekarang mau ditambahkan, ada vaksin gratis. Strategi implementasi manajemen, ada vaksin gratis yang diupayakan secara bertahap, dimulai dari seluruh tenaga kesehatan, setelah itu yang kedua terkait dengan TNI, guru, dan sebagainya, dosen, dan sebagainya, pedagang pasar, ya itu semua lalu tahap-tahapannya jelas ya, supaya itu strategi implementasinya. Lalu evaluasinya bagaimana kalau kita kaitkan dengan PSBB, diterapkan selama 2 minggu dan dievaluasi secara periodik apakah diperpanjang atau sudah selesai. Sampai hari ini seperti PPKM Mikro dan sebagainya selalu juga dievaluasi secara periodik apakah diperpanjang atau sudah selesai. Sampai sekarang evaluasi programnya tetap ada, itu seperti itu. Nah, itu dari sisi disease prevention track. Jadi yang saya gambarkan tadi adalah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi. Dari yang kasus penyebaran pandemi ini tentunya kita memiliki ruang Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ingin mendesain program promosi kesehatan terkait virus corona ini. Contoh yang dikerjakan teman-teman kelompok 6 itu arahnya adalah disease prevention track. Jangan sampai misalnya upaya perilaku hidup bersih dan sehat, terus penggunaan obat-obatan multivitamin dan sebagainya itu jangan sampai kendor saat ini karena arahnya pada disease prevention track itu seperti itu. Jadi pemberian informasi di webinar-webinar terkait dengan bagaimana menggunakan vitamin secara harian, bagaimana melakukan mencuci tangan secara benar, bagaimana membuat hand sanitizer, itu semua adalah disease prevention track dalam bentuk program promosi kesehatan. Nah, sekarang yang sisi yang kanan yaitu empowerment track. Nah, di sini kita punya yang namanya empowerment track yaitu pemberdayaan masyarakat. Sebagian dari Bapak Ibu tentunya aktivis dari Germas ya. Kalau saya melihat di di tugasnya itu terlihat terkait Germas dan sebagainya sebagai praktisi yang bekerja di apotek, di rumah sakit, di pendidikan itu banyak yang sudah terlibat dalam gerakan ayo kita dukung Germas ya. Itu saya mengapresiasi dan selamat untuk Anda yang aktif di bidang ini.
Nah, kalau Germas itu ya sebetulnya mirip ya, teman-teman. Jadi tapi objektifnya, empowerment objektifnya adalah Impres nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di situ jelas diatur, Impres ini mengatur tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Strategi approach-nya apa? Hanya ada 4 yang diatur di situ, yaitu gerakan pemberdayaan masyarakat, reorientasi pelayanan kesehatan dan peningkatan personal skills, advokasi, sama aliansi strategi kemitraan. Ya. Lalu kemudian untuk community manage-nya apa? Di situ tersedia panduan promosi kesehatan oleh Kemenkes RI misalnya, ada panduan lain yang diterbitkan sektor kementerian yang lain. Evaluasinya dilakukan secara terintegrasi dengan Vaskes pemerintah. Itu di Inpres itu semua sudah diatur seperti itu. Nah, seperti Bapak Ibu yang kemarin membuat video itu, tentunya harus diarahkan pada strategiknya ini, ya. Nanti apakah video ini mengarah pada sebuah gerakan untuk memberdayakan masyarakat, dalam arti kalau besok itu di SMK bagaimana anak-anak ini akan diberdayakan, apakah akan meningkatkan personal skills dari mereka misalnya gitu, atau sifatnya sebuah penyuluhan, advokasi biasa misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu menggandeng mitra yang lain untuk beraliansi sehingga proses ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Sebentar, saya off sebentar aja sebentar. Balik, balik kok senyum. Kayak filmnya salah deh. Kayaknya kurang lengkap deh kita tuh kemarin. Nggak apa-apa lah, nanti kan itu diedit Pak Bagus tuh ditambahin tulisan aja kan. Yang Bu Rati Oh kan ya, udah ngasih itu toh. Sing yang terakhir closingnya itu ya. Closingnya udah. Kan yang tahu. Udah si Pak Bagus namanya. Ini kok Pak Bagus hilang ya Mbak? Ganti sarung kali. Makan. Makan Mbak Lid. Ya, oke, baik. Berikutnya, tadi saya sudah sampai advokasi dan bisa jadi teman-teman misalnya beraliansi dengan mitra yang lain itu akan sangat bagus. Sebagai contoh, periode yang lalu itu teman-teman melakukan aliansi dengan apotek jaringan untuk melakukan advokasi terkait pandemi virus ini juga. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita bayangkan terkait dengan gerakan masyarakat untuk hidup sehat ini. Ini promosi kesehatan, bukunya ada di sini untuk evaluasi. Nah, ini prioritas Germas. Saya rasa sebagian besar dari teman-teman yang melakukan pembuatan tugas ini, yang tugas 3, lebih dominan ke arah prioritas Germas ini, ke arah empowerment track, karena memang disease prevention track itu tidak selalu ada ya, tidak selalu ada, sehingga memang dominan selalu akan ada di prioritas Germas ini seperti itu. Nah, yang penting nanti adalah bagaimana indikator itu dapat ditentukan ya. Jadi sebuah promosi kesehatan itu menjadi sebuah kegiatan yang biasa kalau tidak disertai dengan indikator perilaku yang menjadi target dari promosi kesehatan tersebut ya. Bagaimana misalnya yang teman-teman lakukan yang di pembuatan video kemarin, apakah dengan video tadi bisa kira-kira nanti diarahkan menjadikan suatu perilaku hidup sehat, bagaimana anak-anak itu tidak lagi
lupa tentang menjaga kebersihan tangan, terus mandi secara bersih supaya tidak ada virus yang menempel dan sebagainya. Kalaupun pandemi ini akhirnya sudah berlalu, saya rasa budaya untuk membersihkan diri ini ya dengan air mengalir ya dengan tangan dan sebagainya itu adalah suatu hal yang baik, karena itu membuat kita selalu peduli terhadap kondisi diri kita. Sebetulnya itu, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi jangan hanya dilihat karena ini ada kondisi pandemi maka kita harus selalu memakai hand sanitizer atau mencuci tangan dan sebagainya, tapi tolonglah itu dilihat sebagai sebuah tanda petik, sebuah kepedulian seseorang terhadap dirinya sendiri. Lah ini yang sebetulnya perlu dikejar itu nanti seperti itu dalam proses, mungkin nanti setelah membuat video, dalam melakukan pendampingan atau obrolan ringan, bagaimana supaya mereka ini selalu ingat bahwa ini adalah hal penting supaya mereka tetap berjalan, itu terkait itu. Bagaimana perilaku juga bisa menjadi lebih baik, atau mungkin kalau promosi kesehatan terkait rokok, bagaimana perilaku yang lama itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan ya, walaupun sah-sah juga orang untuk merokok itu ya. Terus terkait dengan narkoba misalnya, mencegah berkembangnya perilaku baru yang akan datang yang tidak baik untuk kesehatan. Jadi contohnya narkoba ini, satu bimbingan saya mengembangkan sebuah metode pendampingan orang tua supaya anak-anak muda yang SMP, SMA itu betul-betul dapat dicegah untuk tidak masuk ke penyalahgunaan narkoba. Itu salah satu bimbingan saya, ada yang di situ. Dan ada juga yang terkait dengan PHBS ini juga sama, itu juga sedang membuat untuk video untuk bisa nantinya dipasang di institusinya sehingga itu akan diputar terus selama kondisi ini, diharapkan itu akan merubah perilakunya seperti itu. Nah ini indikator atau kuesioner ya, kuesioner itu nanti harus dipersiapkan juga oleh teman-teman untuk kelompok 6 angkatan 6 yang akan melakukan promkes bersama kami untuk staf dosen. Nah ini contoh penentuan indikatornya ada tadi ya, untuk empowerment objektif ya, berarti bisa status kesehatan, status perilaku, status lingkungan. Ini contoh-contohnya saja ya, supaya kita bisa tahu. Nah ini sederhananya seperti itu. Nah sekarang kalau boleh bercerita misalnya untuk teman-teman kemarin yang sudah membuat video ya, bisa membuat cerita kira-kira videonya kemarin dari rencana yang sudah diberikan, kemudian apakah ada perubahan-perubahan terkait pada waktu syuting ya, karena sebuah skenario kadang nampak indah di depan tapi begitu di syuting belum tentu cocok misalnya begitu. Mungkin bisa share untuk teman-teman yang kemarin sudah mencoba membuat video ini, atau bisa dimulai dari tujuan video ini dibuat itu apa ya, silahkan. Saudara Mbak Flo, silahkan saudara. Silahkan Mbak Flo. Saudaranya Mbak. Pak Bagus ki senengan. Ya Mbak Flo, silahkan Mbak Flo. Iya Pak, saya mencoba, nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Untuk video kemarin kebetulan yang bikin skenarionya saya, tapi juga dibantu sama teman-teman. Kalau tujuan dari videonya tersebut memang edukasi sih Pak, edukasi yang isinya memang videonya kan terkait dengan akibat dari melanggar prokes gitu. Akibat Jadi melanggar prokes, oke. ya, akibat melanggar protokol kesehatan gitu. Jadi memang sifatnya edukasi, tetapi mungkin ada dalam tanda kutip juga sedikit menakut-nakuti ke audiens ya Pak ya. Jadi memang situ akibatnya kalau tidak mengikuti prokes itu bagaimana. Terus kan ada cerita juga di situ bahwa masih PPKM tapi keluar main-main kemana-mana gitu tanpa mengikuti prokes gitu, dan akibatnya ke orang tua anaknya gitu, jadi bukan dia gitu, jadi justru orang tuanya yang terkena COVID-19 gitu. Jadi selain edukasi tentang prokesnya sendiri juga
ya itu tadi dalam tanda kutip memang agak sedikit menakut-nakuti Oke. ke audiens gitu karena anak-anak kadang ya itu Pak anak-anak tuh harus kadang kan susah ya Ya, betul. dikasih tahu gitu. Jadi kan mungkin nanti Mungkin sinergi dengan yang disampaikan dosen ya. Dosen kan menyampaikan prokesnya, lalu masuk ke breakout room, eh, lalu masuk ke akibat tidak mengikuti prokes. Jadi kan sudah inline Nggih, ini ya, nggih, eh, sudah inline. nggih. Nah, kemudian ya terus ya ada ini juga sih closing statementnya nanti mm-mm. eh Reminding, reminding. ajakan ya reminding ajakan kepada audiens untuk mengikuti untuk tetap melaksanakan prokes seperti itu sih Pak. Saya tambahin ya Mbak Flo Monggo. ya. Jen. Jadi segmentasinya memang ke remaja Ya. Pak Yosef. Dalam hal ini sebenarnya kemarin tuh saya pinginnya itu ya tidak harus serius karena mungkin guyon apa namanya dalam tanda petik video dagelan pun bisa jadi sesuatu yang beredukasi. Cuma memang arahnya ke agak serius. Jadi kemarin tuh segmentasi ke remaja itu settingnya itu kadang-kadang kan remaja itu merasa tidak pernah sakit Pak Oh Yosef. iya betul. Tapi dia tidak sadar sebagai carrier-nya. Nah itu yang kemarin disampaikan di dalam cerita itu bahwa si remaja ini pergi dengan teman-temannya tidak sakit tapi akibatnya orang tuanya. Jadi kita kemarin Mbak Flu tadi menyambungkan orang tuanya yang kena Pak Yosef. Jadi itu seperti itu sehingga isinya sebenarnya kalau kita tidak mengikuti prokes bukan hanya kamu yang kena tetapi juga keluarga. Itu yang kita arahkan karena selama ini kan menganggap saya sehat kok. Umumnya gitu Pak Yosef. Saya lihat orang-orang kan gitu. Saya sehat kok. Tapi dia tidak sadar membawa penyakit itu. Lalu memang dari Mbak Flu tadi betul. Jadi ada reminding untuk pelaksanaan protokol kesehatan di akhirnya itu Pak Yosef. Itu ya Mbak Flu ya. Betul. Begitu sih Pak. Kemudian untuk jalannya syuting kemarin ya karena masih kami ini artis pocokan dadakan yang mungkin ya pastinya masih banyak kekurangan tapi puji Tuhan sih berjalan lancar dan sesuai target bisa selesai walaupun sampai sore kemarin. Jadi untuk ya improve pastinya ada dari skenario tersebut karena kan kadang apa yang keluar dari mulut tuh justru menarik gitu jadinya memang ya ada improve tapi untuk garis besarnya ya tetap mengikuti skenario kemarin. Kemudian kemarin juga yang masukan dari Bu Aris terkait dengan tracking dari puskesmas itu juga kami ubah sedikit gitu karena kayak nggak nyambung ya tiba-tiba terkena COVID tapi nggak ada tracking dari puskesmas sebelumnya gitu jadinya iya juga sih kemudian agak kami ubah sedikit di bagian itu gitu Pak. Ya tetap ada penyesuaian di lapangan pastinya. Karena memang membuat video itu kan nggak mudah ya. Kita misalnya memvideo ini orangnya banyak ya. Buat promosi kesehatan itu kan orang yang terlibat banyak. Kita hanya syuting misalnya pasien sama apoteker ya 7 menit aja itu mengambilnya bisa 5-6 kali kok untuk bisa memastikan bahwa semua kata-kata itu lancar, ekspresinya itu wajar, itu sampai berkali-kali dan capek sekali memang kenyataannya begitu ya. Kita membuat video itu misalnya punya target sehari 3. Kalau betul-betul dikerjakan dari jam 10 pagi itu selesainya bisa jam 8 malam itu. Padahal cuma 3 loh. Cuma 3. Akhirnya yang rasional ya video itu 2 saja. 2 itu lumayan ya. 4 jam, 5 jam itu selesai. Itu pun dengan catatan yang lama latihannya Bapak Ibu. Latihannya itu lama. Kalau syutingnya cepat. Ternyata yang lama itu latihannya. Jadi pengalaman saya membuat video apoteker dan pasien itu setelah tahu pengalaman itu latihannya yang lama. Kalau latihannya sudah oke, apotekernya oke, kata-katanya mahasiswanya oke, misalnya untuk sebagai pasiennya lah, itu baru kita melakukan syuting. Dan misalnya kita punya beberapa kasus gitu ya,
seseorang yang berperan sebagai apoteker untuk kasus pertama mungkin dia nggak bisa tune in, dia bisa di kasus ketiga. Nah itu makanya terus itu kita puter dan sebagainya sampai kita mendapatkan performa yang terbaik dari seorang apoteker untuk kasus A, yang mahasiswa yang terbaik untuk kasus A juga. Jadi ini yang lama itu seperti itu. Kalau syuting begitu semuanya sudah baik, syutingnya cepat. Tapi membuat itu menjadi baik itu enak. Dan biasanya kalau sudah ada skenarionya itu malah kesannya kaku. Ya, kalau sudah ada skenario itu kaku sehingga terus improve banyak. Nah, jadi mending kita membuat skenario itu poin-poin saja misalnya begitu, lalu diberi tanda petik boleh improve. Nah, itu mereka malah lebih gampang untuk menyesuaikan. Tapi kalau kata-katanya diatur mereka, waduh Pak saya lupa lah, ini syutingnya akan jalan ganti lagi dan seterusnya, itu seperti itu. Itu pasti seperti, dan malah kalau tadi mau bikin video dagelan itu sulitnya 2 kali lipat Pak Bagus. Untuk membuat lucu itu setengah mati. Ya, jadi tidak mudah. Jadi orang-orang yang membuat video dagelan ini pinter-pinter tenan itu seperti itu. Jadi memang kalau Bapak Ibu bisa membuat video dagelan untuk promosi kesehatan, wah itu value-nya, nilainya tinggi sekali karena kita betejo misalnya gitu ya. Itu sulitnya minta ampun ya, dan itu bisa syutingnya bisa beberapa hari misalnya, tidak mungkin hanya 1 hari selesai, itu tidak mungkin. Membuat dagelan, membuat lucu, dan itu membuat kita terpingkal-pingkal tanpa kita terketawa sendiri, itu kan yang sulit, itu seperti itu. Oke, itu yang dari teman-teman ya. Oke, seperti itu. Untuk teman-teman yang di angkatan 7, tadi saya melihat melihat tugasnya sebentar kok. Melihat tugasnya itu ada di angkatan 7 itu contohnya adalah ini ya. Nirma Atin, Agustari Murti, Intan, Endaryati Wulandari, dan Melansia, betulkah? Angkatan 7 ya? Nah, angkatan 7. Oke, silahkan bisa bercerita dulu kalau tadi teman-teman yang angkatan 6, karena memang kita tugaskan ya. Untuk angkatan 7, kalau untuk kegiatan promosi kesehatan, apa yang akan disampaikan kira-kira? Akan membuat apa? Silahkan bercerita. Ya, mohon izin saya untuk menceritakan tentang kegiatan yang kami rencanakan di angkatan 7 untuk bagaimana kami membuat suatu promosi kesehatan. Memang kemarin kita bikin temanya agak-agak mau tema seperti apa gitu ya. Prinsipnya kan mau buat suatu KIE gitu ya, edukasi. Kemudian kita ambil satu tema, karena tema bagaimana penggunaan vitamin maupun suplemen khususnya di masa pandemi ini. Walaupun nanti ketika itu sudah kita edukasikan, sebenarnya tidak hanya di masa pandemi ini saja, masih bisa digunakan untuk selanjutnya seperti itu. Untuk metodenya memang kami merencanakan kita buat suatu kelas online. Jadi kita buat semacam grup. Jadi ini berkembang, tadinya kita kan punya anggota ini grup WA, misalkan WA alumni lah atau WA ibu-ibu PKK seperti itu. Tadinya mau seperti itu. Jadi dari berlima ini nanti kita masing-masing mengelola di grupnya masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian juga akhirnya timbul suatu ide, bagaimana ya kalau ini misalkan kita buat kelas khusus seperti itu. Jadi memang kita nanti berlima dalam satu grup gitu, kita invite memang sasaran-sasaran ini, baik misal itu ibu-ibu seperti itu, atau teman-teman bisa teman kuliah maupun alumni seperti itu, untuk kita ajak dalam grup itu yang nantinya akan kita berikan materi-materi secara tematik serial gitu ya, serial tentang vitamin seperti itu. Kita buat berapa seri, kemudian di situ nanti
bisa ada sesi diskusi tapi yang melalui WA group tersebut. Kemudian ya mungkin untuk lebih jauhnya lagi bisa akan disiapkan suatu kuesioner untuk kita evaluasi sejauh mana keberhasilan atau impact dari kegiatan yang kita lakukan terhadap sasaran Oh tersebut. gitu. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Pak. Diskusi melalui video, melalui WA group itu bagaimana? Pakai ngetik gitu atau bagaimana diskusinya? Ya, jadi nanti waktunya ditentukan seperti itu. Kemudian ada admin yang nanti kita share materi-materi dulu, semacam itu. Setelah share materi ini katakanlah nanti yang lain hanya admin dulu yang bisa share gitu ya. Nanti setelah kita share materinya bisa juga dengan rekaman audio gitu ya. Kemudian nanti setelah selesai materi baru kita buka untuk tanya jawab. Jadi tanya jawabnya juga secara tertulis lewat tapi nanti bisa langsung kita berikan jawabannya di situ. Jadi memang mungkin agak susahnya nanti mencari sasarannya yang benar-benar komitmen untuk ikut di kelas ini gitu ya. Tapi kita punya gambaran ketika ini nanti memang dia sudah jadi sasaran, sudah kita invite dan dia bersedia masuk di situ, sedianya dia akan juga bersedia untuk mengikuti ya ketentuan di dalam kelas tersebut, istilahnya seperti itu. Menarik Bu Atin. Jadi kalau diskusi melalui WA group dengan cara seperti itu, seperti tadi pakai voice ya, jadi record voice gitu, terus diberikan sampai di situ oke sebetulnya Bu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Tapi begitu sudah mau diskusi dalam bentuk atau menulis di chat, ya menulis di chat, seandainya yang tanya itu banyak, itu chat itu akan ngumpul banyak sekali. Katakanlah di WhatsApp ada terkumpul 30 orang ya. Yang bertanya 5 orang saja, itu akan ada 5 pertanyaan cepat sekali yang masuk ke WA-nya Bapak Ibu yang menyelenggarakan promkes itu. Nah setelah itu kan menjawabnya itu kan butuh waktu. Nah ini hal yang tanda petik menjadi kurang bisa menimbulkan kepanikan dari yang memberikan presentasi karena dia harus menjawab secara tertulis, atau bisa juga kalau dia mau menjawab pakai record voice itu juga boleh. Tapi resikonya adalah ini ketutupan sama chat-chat yang lain. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya mau pakai WA group, ini kan di WA sekarang ada forum ya. Saya kurang tahu persis forumnya itu, kalau nggak salah bisa video call, itu bisa sampai 50 orang. Kalau memang bisa, itu lebih baik memakai modelnya tatap muka. Jadi setelah mendengarkan rekaman video, lalu semuanya di forum itu di-on-kan videonya, lalu tanya jawabnya di situ. Itu kurang lebih menurut pendapat saya lebih gampang memanagenya, karena akan bergiliran. Orang yang bertanya itu akan bergiliran dan tidak akan tertumpuk oleh chat-chatnya, itu tidak akan tertumpuk. Ya, itu sharing pengalaman saja kalau menggunakan WA ya, menggunakan video menggunakan WA group ya, itu seperti itu. Sebetulnya bagus, antusias dan semua tercatat. Tapi pengalaman kemarin, wah kalau pakai ini ternyata chat itu banyak sekali, terus belum kalau kita menanggapi, terus nanti temannya yang lain menanggapi, jadi terus nanti kita bisa kehilangan chat yang mana yang harus kita baca dan sebagainya. Itu pengalaman keduduran ya Pak. Kalau begitu saya keduduran yang jawab sama yang mengikuti bisa Pak, susah itu Pak. Itu pengalaman kemarin tuh begitu. Walaupun mereka sebetulnya senang karena WA itu makan kuotanya sedikit. Dan mereka senang sebetulnya. Tapi itu begitu sampai diskusi tanya jawab, kalau kebetulan yang bertanya itu banyak, akan terjadi chaos seperti itu. Ya, jadi saya sih belum pernah mencoba yang di forum WA itu, apakah video call-nya bisa sampai 50 orang beneran dan bisa share screen seperti Zoom ini.
Kalau misalnya bisa, sangat menyenangkan. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu tetap memakai laptop, share screen, mereka menggunakan WA-nya untuk melihat. Itu sudah tidak ada kendala. Itu menurut saya adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Atau Bapak Ibu pinjem Zoom, pinjem Zoom untuk melakukan promosi kesehatan. Itu menarik kong. Pinjem aja 3 jam itu cuma berapa? 50.000 atau 100.000 itu sudah lebih dari cukup. Atau mau pinjam fakultas untuk membuat sesuatu itu juga pasti boleh, misalnya begitu. Itu kalau misalnya mau tertarik untuk mengimplementasikan pelajaran kita di Promkes ini supaya betul-betul bisa mendapatkan pengalaman yang sama. Karena pengalaman menurut saya lebih baik dibandingkan kita hanya bicara teori ya. Bicara teori itu setengah jam aja rampung. Tapi begitu kita mencoba mengimplementasikan ini, katakanlah kelompok 7 mau saya bikin tentang vitamin di kalangan ibu-ibu misalnya gitu. Itu usahanya banyak, itu undangannya, bikin grup, terus bikin materi, terus membuat rekaman video, lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan ini, pertanyaan itu. Wah, itu sudah sebuah effort yang luar biasa sekali. Itu seperti itu. Begitu Mbak Bu Atin ya. Jadi saya rasa ini bagus ya. Idenya bagus dan menggunakan media yang familiar di mata masyarakat. Belum tentu Bang ibu-ibu tuh mau pakai Zoom atau Google Meet itu ya. Kalau pakai Zoom atau Google Meet itu kan yang sudah berbayar semua itu ya, rata-rata yang membutuhkan itu. Adakah yang punya ide bikin Promkes yang berbayar Bapak Ibu? Ngobrol dapat pemasukan. Ada yang berminat begitu? Ada yang berminat enggak? bikin leaflet ya, semua online, nggak ada yang dicetak. Sebarkan informasinya. Nah, yang tertarik ikut, tarik aja 30.000, 40.000 minimal, kuotanya 100. Lumayan itu dapat uangnya, bisa untuk jalan-jalan lagi ya, bisa untuk piknik ke Jogja lagi. Yo, ada yang berpikiran sampai sana ndak? Ayo. Pinat duitnya Pak. Enggak, maksud saya ini kan bisa untuk gathering info dana dikelola bersama untuk ya enggak usah narik mahal-mahal ya, 20 ribuan begitu udah. Pemilihan temanya harus memang menarik Pak ya. Menarik. Yang update dan memang orang butuh. Itu memang beratnya di situ. Tapi kalau misalkan bisa, itu akan sangat menarik. Pengalamannya itu loh Mas. Pengalaman mengelola ini itu lebih mahal dibandingkan kuliahnya. Gitu. Kuliahnya di berondong 3 jam aja rampung ibaratnya gitu. Tapi begitu mengimplementasikan misalnya program promosi kesehatan ini harganya akan mahal sekali. Dan Bapak Ibu yang sudah terbiasa memanage ini, wah itu nanti menyenangkan itu kalau Bapak Ibu yang bekerja di komunitas, punya relasi banyak, itu akan menjadi orang-orang yang sangat penting gitu. Karena sekarang tren menggunakan daring itu tidak akan berhenti sampai pandemi ini berakhir loh ya. Pandemi ini berakhir, katakanlah berakhir sebulan lagi. Itu yang namanya komunikasi via daring itu akan dilakukan. Karena apa? Efisien. Gitu. Ngapain saya harus datang ke suatu tempat kalau isinya terkait dengan informasi saja? Apakah tidak bisa dilakukan secara daring? Itu sekarang sudah menghinggapi isi kepala banyak orang. Sehingga bisa dilakukan efisiensi, tidak usah nginep ke hotel, tidak usah numpak ke pesawat, tidak usah numpak ke kereta api, tidak usah belikan oleh-oleh. Ya toh, betul enggak Mas? Betul kan? Nah, ini jadi penggunaan ini media sosial, kemudian aplikasi-aplikasi video conference lanjut terus ya Pak Isep ya, setelah pandemi tetap lanjut. Bahkan Google pun kalau Anda membaca Google yang terakhir, Google mau mengadakan sekolah online. Dia menyediakan sertifikatnya. Jadi yang ditampilkan pertama adalah sertifikatnya. Saya punya program untuk sertifikat A, B, C, D, E. Programnya ini harganya sekian. Mau ikut apa tidak? Saya kasih contoh. Seorang artis karena dia sudah tidak dapat project untuk berperan ya, karena dia takut juga,
dia beralih menjadi penulis skenario. Dia belajar selama 1,5 bulan secara online, 15 kali pertemuan. Ada pertemuan, ada tugas, ada pertemuan, ada tugas, terus gitu. Nah sekarang dia jadi penulis cerita. Dan ceritanya laku, dijual pada production house yang dia kenal. Artinya apa? Lewat online saja sudah bisa menimbulkan kemampuan baru. Ya, ini sesuatu yang kita harus sadari sejak hari ini, bahwa yang terkait communication skill ya, yang bisa di delivery-nya informasinya melalui komunikasi, itu juga bisa berdampak luar biasa. Tentunya nggak mungkin pelatihan ini untuk IV mixture ya Mbak ya, untuk yang di rumah sakit ya, pelatihan pembuatan sediaan steril campuran steril nggak mungkin pakai ini, harus pakai latihannya onsite. Tapi kalau misalnya melatih communication skill, karena melatih untuk medication taking history dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan Bapak Ibu. Semua bisa dilakukan melalui media daring ini. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa penggunaan daring ini pasti akan berlanjut. Katakanlah kalau sekarang 100% full daring, besok kalau pandemi ini selesai mungkin akan berkurang. Kalau prediksi saya ya, kalaupun berkurang tidak akan berkurang sampai 100%. Mungkin berkurangnya sampai 60% bisa. Mungkin tapi masih terpakai 40% sampai 50%. Artinya kan dari 14 pertemuan mungkin 7 secara daring, 7 secara onsite. Nah, ini hal-hal penting yang harus kita sadari bersama, bahwa peningkatan kompetensi kita itu ada yang bisa dilakukan melalui secara daring ini ya. Itu seperti itu. Jadi tadi misalnya kelompok 7 tadi kan memberikan konseling narkoba, konseling tentang ini yang saya ditulis tadi, konseling tentang berhenti merokok ya, misalnya gitu ya, merokok, kemudian tentang anti narkoba, edukasi tentang reaksi obat atau efek samping obat, dagu sibu ya. Itu kan ada di situ ya. Jadi ini saya rasa ini semua kan bisa diberikan secara online, itu bisa. Karena kita tidak harus menunggu sampai semua harus bisa diberikan secara offline baru kita bergerak misalnya begitu. Oke. Saya lihat tugasnya kelompok lain misalnya ya. Saya lihat tugasnya kelompok lain dulu. Wah, ini kelompoknya Mbak Flo, Mbak Erika, Mas Bagus sama Asulika Tujaroh ya. Oke. Ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Kegiatan public health yang berhubungan dengan farmasi. Oke. Saya tertarik dengan mengulas kegiatan public health yang berhubungan dengan farmasi. Ditulis nomor 2 itu memiliki kesadaran sendiri untuk donor darah. Apa ya ini ya kira-kira ya? Apa hubungannya sama farmasi kok ada kegiatan donor darah, itu apa? Bisa menceritakan teman-teman? Sing gawe sapa ayo? Yang bikin. Kelompoknya Mbak Flo, Mas Bagus. Nomor 2 itu kegiatan terkait dengan farmasi, yaitu memiliki kesadaran sendiri untuk donor darah. Itu maksudnya apa ya? Pak, sebetulnya itu saya ngambil dari jurnal yang Bapak upload ini. Menerjemahkan toh. Di LMS, gitu. Pak. Yes, ya, sebenarnya itu yang bisa itu bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya. Kan, membaca ya disesuaikan toh. Lah ini kan ini kan belum disesuaikan ya toh. Ya ini memang banyak kegiatan betul yang di jurnal kemarin yang kita tulis adalah seperti itu. Walaupun pilihan teman-teman, kami memilih untuk melakukan promosi kesehatan di bidang kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi. Kira-kira kalau memilih itu Mbak Flo dan Mas Bagus dan kawan-kawan, promosi kesehatan di bidang kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi itu indikator kesuksesannya apa ya? Sudah terbayang belum? Kalau vaksinasi sendiri tentunya lebih gampang Pak Yosep ya pemasarannya. Karena kalau misalnya dalam suatu, kalau seperti kami di Nakes di ada satu tempat itu kesadaran warga untuk mendaftar dan melakukan vaksinasi itu terlihat dengan data Pak Yosep, bisa gampang. Kalau
itu agak sulit karena tidak bisa kita Yang ikuti itu Pak toh, Yosef. yang pertama toh. Dia pergi kemana? Ya, tidak agak sulit karena kita tidak berkumpul bersama semua, artinya kadang-kadang nggak melaksanakan, kita nggak bisa melihat. Indikatornya tentunya paling banter dengan melihat tingkat terjadinya penyakit itu sendiri Pak Yosef di suatu daerah tertentu. Apakah bisa seperti? Tapi itu kan juga sulit. Dia dapat sakitnya apa? Tertularnya di mana kita tidak bisa paham. Ya, kalau yang vaksinasi saya setuju. Meningkatkan Gampang, kesadaran Pak. kita lihat dari dia pertamanya ragu-ragu untuk vaksinasi, kita pantau sebulan kemudian dia sudah punya kartu vaksin misalnya gitu ya. Itu sudah jelas, itu dia sudah bertindak ya toh. Tidak hanya sadar tapi dia sudah bertindak. Ini hal yang menarik. Oke, kalau vaksinasi itu. KIE terkait merokok atau alkohol atau penyalahgunaan narkoba. Ini masih tren po ya. Saya bertanya ini. Masih tren po ini ya. KIE tentang anti narkoba, rokok ya. Itu masih tren kah kalau itu sifatnya penyuluhan? Ayo, ada yang enggak? Masih tren enggak? Bapak Ibu pernah melakukan penyuluhan anti rokok? Masih. Kalau merokok Masih. sudah jarang ya. Merokok sudah jarang ya. Karena di iklan sendiri sudah disampaikan Pak Yosef. Intinya sebenarnya edukasinya itu di iklan sendiri itu aja orang masih menyampaikan duit-duit ini misalnya gitu kan ya repot Pak Yosef. Ya karena merokok menyebabkan apa itu kan sebenarnya edukasi yang sangat keras ya sebenarnya menyebabkan sampai ada tunjukkan iklannya orang yang bolong di sini sebenarnya. Tapi kan ternyata rokok masih berjalan terus Pak Yosef. Ya. Bu Syahro mau menyatakan sesuatu? Iya Pak. Kalau perokok itu masih tren, apalagi di kalangan anak-anak muda, terus terutama yang saya sering lihat itu di anak-anak pondok itu banyak banget. Iya, mereka itu mesti banyak banget yang merokok. Mereka mau dengerin nggak? Gak ngerokok itu kayak nggak? Ceramah tentang maksudnya hidup sehat bebas rokok itu kira-kira mau dengerin nggak? Nah itu Pak, saya kan rumah saya kan dekat silakan. sebelahan soalnya sama pondok. Iya. Nah itu tuh saya pernah ketemu santri ya salah satu gitu. Saya pernah nanya gini, lah jenengan kok ngerokok karena apa? Terus tak bilang padahal udah tahu, maksudnya udah tahu efek sampingnya gimana gitu. Lah nggak apa-apa toh Mbak, lawang aku ngerokok keturunan mbahku, mbahku rokok tapi gak kena apa-apa juga kan. Dibilangnya mesti gitu Pak. Soalnya mereka lihatnya mbahku ngerokok gak apa-apa kok, ya aku ngerokok ya gak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat jadi sudah jarang ya Pak Yosef ya untuk penyuluhan merokok itu menurut saya sudah jarang melihat ya. Kalau penyuluhannya ya, kalau penyuluhan kayaknya sudah jarang. Kalau orang merokoknya banyak, tapi kalau penyuluhannya kok masih kok sudah nggak kayak zaman dulu. Kasih penyuluhan hidup sehat bebas rokok itu maraknya jengkel Mas. Karena nggak ada yang dengerin gitu. itu bikin emosi. Kayak nah iya Pak, bener. Bikin emosi terus terang, bikin emosi. Nggak didengerin sama sekali ya. Nggak didengerin sama sekali. Kalau narkoba itu masih di kalangan siswa Pak Yosef. Pak itu kerjasama dengan Polsek Pak Yosef. Kalau narkoba memang sebaiknya kerjasama sama Polsek itu akan didengarkan. Pasti akan didengarkan ya karena ada aparat di situ. Tapi itu memang malah terus jadi aliansi toh, aliansi strategis bahwa memang kita harus bersama-sama dengan polisi misalnya untuk memberikan ceramah anti narkoba. Dan saya rasa ini sebuah hal yang bagus itu seperti itu. Kalau datang sendirian malah dipertanyakan karena cuma tentang anti narkobanya tapi tidak dilihat dari sisi aspek hukum. Ini kan ada risiko-risiko dan sebagainya yang akhirnya bisa berakibat pada hukum. Nah itu malah penting. Jadi memang kalau dengan aliansi dengan kepolisian itu sangat bagus ya. Kalau narkoba masih bisa relevan misalnya begitu. Oke. Kalau misalnya rokok tadi saya memang bertanya, ini sopo yang mau ngasih ya itu seperti alkohol, anti alkohol gimana anti alkohol? Itu untuk siapa kira-kira?
siapa audiensnya kalau mau ngasih tentang apa penyuluhan tentang apa namanya berhenti minum alkohol itu ke siapa? Sama Pak remaja juga ini Pak, remaja anak muda itu Pak masih Oke. seperti merokok sih. Masalahnya itu Banyak. alkohol itu kan kalau di Indonesia kan bukan sebuah tradisi minum alkohol itu kan nggak ada ya. Itu kan nggak Ya, betul. ada. Jadi ini yang menjadi sulit adalah itu. Ya, memang ada yang minum alkohol ada, tapi kan paling tepat sasarannya kalau melakukan promosi kesehatan untuk misalnya jauhi alkohol itu harusnya dengan orang yang menggunakan. Kalau orang yang belum menggunakan diceritain tentang alkohol malah jadi pengen tahu dia lah, itu malah bahaya juga. Itu malah cocok. Ya, yang alkohol itu kan sebenarnya kasusnya kalau misalnya pas ada Pak Yosep kasus misalnya apa yang minum apa namanya itu diracik sendiri itu terus mati. Nah, itu momen itu aja Pak Yosep. Setelah itu kan nah itu jarang Pak Yosep. Jarang ya. Oke, baik. Oplosan ya Pak, Itu oplosan. benar ya. Nah, Minum oplosan ya. oplosan. Iya, plus autan. Oke. Autan. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih yang kelompoknya yang satu kelompoknya Francisca Indah, Rate dan Mario Yedi ya. Mbak Siska menulis, saya memilih salah satu kegiatan promosi, edukasi dan konseling pasien tentang dosis obat, efek samping interaksi obat dengan kemungkinan intervensi terapi untuk meningkatkan kepatuhan. Lah saya pengen tahu ini tujuannya apa dan kira-kira audiensnya siapa, ya Mbak Siska. Kan Mbak Siska, lu kok ngilang, Mbak Siska? Nah, silakan Mbak Siska. Iya Pak. Kira-kira apa? Kenapa Ya. memilih itu? Karena saya di rumah sakit juga ikut pelayanan, jadi audien utamanya adalah pasien itu sendiri. Ini juga dengan tesis yang saya ambil berkaitan dengan kepatuhan minum obat untuk pasien diabetes mellitus tipe 2. Itu dilakukan pas di menunggu obat itu kira-kira bisa nggak ya itu? Promkesnya di situ gitu. Sebenarnya bisa Pak, bisa. Ya, karena ada tempat untuk menunggu. Berarti nyiapkannya lama ya, nyiapkan obatnya tidak lama ya. begitu. Kan di situ kan ada Enggak selalu begitu Iya, Pak. Karena kan gini kan enggak harus ini ya, enggak harus pas nunggu obat karena ada yang mungkin pas ini Pak pasien masih menunggu pelayanan untuk dilayani dokter. Betul. Satu tempat ya, jadi bisa jadi enggak hanya pas benar-benar nunggu obat karena bermi di satu tempat. Jadi bisa saya setuju kalau itu justru kalau ada klinik-klinik yang pasiennya banyak, mungkin di sebelah mana itu sambil menunggu kalau nomornya nomor 30 ya, pasiennya baru nomor 10, mungkin ada tentang promosi kesehatan 10 sampai 15 menit ya. Tapi mungkin seminggu 2 kali saja, wah itu sudah luar biasa sekali bekerja apotekernya itu seperti itu. Ya bayangannya juga enggak harus langsung Pak karena ada juga TV di ya. situ jadi bisa dimanfaatkan. Berarti bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Kalau yang tidak langsung bisa di tiap saat ya, ibaratnya bisa tiap saat ya. Ya, Nah, bisa kalau diputar yang tiap langsung saat. mungkin Ya. 1 atau 2 bulan sekali, saya rasa mungkin sesuatu hal yang Bisa dilakukan. bagus ya. Oke, setuju Mbak Siska. Ya. Saiki Mbak Rate, ini nulisnya apa nih? Sebentar. Edukasi tentang pengobatan sendiri. Nah, mengapa memilih promosi kesehatan terkait swamedikasi? Menurut pandangan Baik, gimana? Ini kan pada masa pandemi COVID-19 juga sekarang informasi terkait dengan obat itu sangat mudah diakses baik dari itu media elektronik seperti orang-orang itu lebih percaya sama internet dibandingkan sama apoteker. Saya sering kalau di apotek itu saya udah baca dari internet saya minta obat ini padahal itu kan misalnya aja untuk sakit tenggorokan mintanya F-Gitrosis. Padahal F-Gitrosis itu kan isinya adalah radiomisin ya, dia termasuk antibiotik. Nah, harusnya kan kita bisa berikan yang termasuk kategorinya obat bebas terbatas. Jadi sekarang kalau pasien itu, soalnya ini bahkan produknya belum ada di apotek itu, ini udah diiklanin loh, gitu, udah dicari gitu. Nah, jadi kalau saya melihat sendiri,
sekarang itu yang beli ke apotek itu juga bukan pasien sendiri, tapi lewat Oh iya, GoMed, misalnya betul. Gojek beli ke apotek seperti itu. Dan saya kalau melihat di situs jual beli online, misalnya kita lihat trihexyphenidyl itu dijual di Shopee, di Tokopedia, itu banyak sekali seperti itu, Pak. Jadi sebagai apoteker saya merasa miris, mungkin saya tidak dibutuhkan lagi karena ada internet. Nah, karena memang basic saya seorang pendidik dan juga saya praktisi di apotek, jadi swamedikasi itu kan sekarang orang jarang ke dokter ya Pak. Kalau misalnya sakit apa pasti lebih banyak cari internet, beli sendiri ke apotek. Nah, ini menurut saya informasi dia memperoleh sumber mana yang bisa memberikan informasi yang betul terkait dengan sakit yang dialami, ataupun ketika dia melihat di internet berarti mungkin kita arahkan, oh ini loh ada linknya ISO atau yang MIMS ataupun dari informasi-informasi resmi, bukan dari blog yang tidak bertanggung jawab. Baik, ya, Seperti setuju. itu. Setuju, Alasannya Rate. itu, Pak. Jadi saya kemarin juga ada orang yang bertanya pada saya dapat obat ini dari rumah sakit dan dia berusaha mencari obat itu secara online ya, misalnya itu. Ternyata yang datang secara online itu berbeda kemasannya. Ya, kemasannya berbeda dibandingkan yang diberikan di rumah sakit. Saya tidak tahu apakah yang diberi di online itu ada masalah, saya juga tidak tahu. Kalau secara nama obat sama, tapi dari kemasan itu berbeda. Padahal saya lihat expire date-nya kurang lebih sama. Mosok sebuah pabrik mengeluarkan obat ya toh pada kurang lebih kurun waktu yang mosok beda banget sih wajah kemasannya. Nah, ini maksud saya itu sebuah pengalaman juga ya, tanda petik ya, ada berbagai permasalahan memang untuk jual beli obat secara online ya. Yang saya lihat itu, wah ini kok kemasannya beda. Saya mengatakan kalau seperti ini saya cenderung memakai yang dibeli di rumah sakit. Saya mengatakan begitu. Yang ini sebetulnya tidak boleh belinya secara online, tapi kalau terlanjur sudah dibeli, kalau menurut saya ya ini disimpan saja atau dimusnahkan saja karena berbeda sama yang di rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit saya yakin sudah mengikuti prosedur pembelian ya, di mana belinya dan sebagainya, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, saya mengatakan begitu. Ini ya saya tidak sengaja saja mendapatkan hal itu lah, kok iso beda banget ini seperti itu. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dan itu benar sekali. Lalu pendapatnya Mas Mario, pemberdayaan paling populer melalui program Germas. Wah, ini program Germasnya bisa makan buah sayur, tidak merokok, cek kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Ini yang mau dilakukan yang mana Mas Mario? Wah, kehmen ya. Sebenarnya iya Pak. Hampir seperti kelompok sebelumnya Pak. Hampir tentang edukasi merokok dan edukasi narkoba Pak. Sayur mayur barang? Iya. Iya Pak, itu diet juga sesuai jurnal juga Pak. Jadi emang sesuai buku panduannya Germas, peraturan pemerintah Pak. Ya, tapi Germas itu harus dibaca sebagai ada interprofessional collaboration ya. Jadi di situ tidak mungkin seorang apoteker bicara tentang diet buah dan sayur ya. Itu kompetensi kita tidak ada detail di sana ya. Jadi mohon membaca Germas itu sebagai kerjasama antar profesi kesehatan. Jadi misalnya ada buah, sayur, gizi, diet, itu pasti kita harus bekerjasama dengan gizi. Dan mungkin jatah kita di situ apa ya? Mungkin juga nggak terlalu penting kita di situ. Nah, tapi beda kalau kita mau terkait dengan rokok, dengan alkohol, ya, narkoba, itu kita masih memiliki relasi yang erat misalnya dengan itu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian terkait Germas, sekali lagi ini membutuhkan interprofessional collaboration. Dan saya rasa kalau Bapak Ibu terlibat di Germas, kalau bisa kolaborasi itu jauh lebih baik dibandingkan Anda melakukan promosi kesehatan sendiri antar teman-teman apoteker tok misalnya gitu. Itu menambah erat relasi antar apoteker tapi tidak menambah wawasan dari yang lain. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita berelasi dan mendapatkan wawasan yang baru. Sehingga irisan-irisan dengan tenaga kesehatan lain itu kita saling memahami.
oh ini kompetensinya tenaga keperawatan, oh ini kompetensinya gizi, ini kompetensinya dokter, ini kompetensi saya, ini kompetensi. Nah, ini hal yang penting supaya kita ini bisa bekerja sama. Tidak lagi penting untuk mengatakan ini milik saya, itu nggak penting saat ini. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memberikan yang terbaik ya. Jadi promosi kesehatan ini saya sebagai advance dari diskusi ini adalah bagaimana nanti suatu saat nanti itu Bapak Ibu bisa membuat promosi kesehatan yang melibatkan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Dengan kolaborasi ini, maka interprofessional collaboration itu tidak hanya menjadi sebuah cerita, tapi menjadi sebuah wujud nyata yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan saya rasa semua akan senang kok kalau kita bisa berkolaborasi ya. Jadi semuanya akan sangat senang sehingga semuanya bisa mendapatkan porsi yang masih, katakanlah misalnya promosi kesehatannya terkait misalnya pengabdian masyarakat, misalnya apa, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu kan salah satu bentuk abdimas yang bagus ya. Pasien datang dikelola dokter, dokter mengeluarkan resep, resep dibuat oleh apoteker ya toh, diberikan informasi. Nanti kalau sebelah sana ada perawatnya juga. Kalau terkait ada di situ ada orang yang memeriksakan diri karena hamil, kalau ada bidan ya itu lebih baik. Nah, ini sebuah contoh yang sangat bagus sekali ya. Itu seperti itu. Memang itu programnya biasanya pemeriksaan kesehatan dan diinisiasi oleh kedokteran biasanya. Tapi ini juga sebuah, kita juga masuk di situ sebetulnya di bagian dari public health kita kalau kita melayani individu dan seperti itu. Tapi lebih ke arah patient focus misalnya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi program promosi kesehatan ini memang kalau dari cerita dari teman-teman angkatan 6 sudah membuat video, terus teman-teman angkatan 7 sudah memiliki ide. Yang penting adalah bagaimana teman-teman itu memiliki tujuan. Asal tujuannya terstatementkan secara jelas, maka pembuatan video atau ide melakukan promosi kesehatan seperti apa itu menjadi suatu hal yang bisa didesain ya, bisa didesain sehingga bisa diarahkan. Jadi untuk yang slide yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah ini tadi yang belum saya baca. Jadi Bapak Ibu mohon melihat kembali di tugas 3 itu ya, melihat kembali. Jadi silakan Bapak Ibu melihat kembali apakah rencana program Bapak Ibu termasuk disease prevention track atau empowerment track. Apakah sudah mantap dengan rencana Anda? Jadi nanti Bapak Ibu masing-masing secara pribadi tolong melihat kembali diskusinya dalam teman-teman kelompok itu dan mencoba menentukan Bapak Ibu punya rencana mau membuat promosi kesehatan itu dalam hal apa. Ya. Lihat kembali tadi misalnya di siang terakhir ya dari Mas Yodi, Ratih sama Bu Siska tadi masing-masing sudah punya pendapat. Mungkin masing-masing lalu memilih ini yang paling pas untuk saya apa ya. Terus apakah sudah mantap ya. Terus masuk ke ruang lingkup tersebut Anda lihat slide 8 sampai 12 nanti bisa saya sampaikan ke LMS. Lihat kembali strategi approach-nya apakah sudah sesuai dengan salah satu dari 4 strategi tersebut dan lihat kembali bagian community minutes ya. Jadi sampai UTS kira-kira sampai habis Paskah kita akan bicara tentang rencana-rencana Anda untuk melakukan promosi kesehatan. Saya lebih cenderung Anda mencoba memiliki satu kegiatan yang Anda canangkan sendiri ya. Kalau yang kelompok 6 terkait yang video itu kan bersama ya. Tapi tolong masing-masing itu memiliki rencana. Kita hanya bicara masalah rencana perencanaan. Jadi apakah ada rencana lalu bagaimana Anda memanagenya. Itu seperti itu ya. Jadi silahkan nanti setelah selesai kuliah ini Bapak Ibu bisa melihat kembali tugas yang sudah dikumpulkan, lalu tetapkan ya, misalnya Mbak Ratih pengen membuat rencana promkes tentang apa, Bu Siska apa, Mas Yudi apa, Mbak Flo apa, Mas Bagus apa, lah itu distatementkan secara jelas ya, supaya setiap Bapak dan Ibu memiliki
tanggung jawab pribadi terhadap pilihan yang telah dibuat. Ini maksud saya adalah itu. Jadi mulai minggu depan kita akan berdiskusi terus tentang health promotion program ini, tentunya sesuai dengan pilihan yang sudah Bapak Ibu sampaikan itu sendiri, ya. Jadi nanti kita bisa memperkaya. Di sini ada yang bicara narkoba, di situ ada yang bicara vitamin, di situ ada yang bicara tentang saya mau melakukan promosi kesehatan untuk orang-orang HIV AIDS. Itu ada kemarin juga begitu. Jadi ini sesuatu yang akan bisa saling memperkaya satu sama lain, misalnya seperti itu. Jadi bisa jadi nanti community yang dilatih itu akan bisa bermacam-macam, dan saya rasa kalau ini ber-15 ya, maka mungkin harapan saya ada 15 rencana program Promkes setiap orang yang nanti bisa di-sharekan sambil diskusi. Kemarin yang angkatan 5 itu ada 7 orang, itu juga ada 7 topik, jadi masing-masing memberikan masukan untuk satu sama lain, mulai dari yang vitamin, HIV, AIDS, ada yang sampai pendampingan depresi, wah macam-macam, dan itu luar biasa sekali. Ya, jadi di luar tugasnya yang angkatan 6 yang sudah dibuat video, nanti masing-masing menuliskan saja dulu rencananya apa. Begitu. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya, sudah jelas. Nanti kita akan mulai minggu depan kita akan berdiskusi, masukan-masukan dari Bapak Ibu itu akan sangat menyempurnakan dari rencana teman-teman, ya. Dan diharapkan syukur-syukur teman-teman lalu berinisiatif, yuk kita bikin promosi kesehatan misalnya melalui media daring. Nah, itu sesuatu yang ibaratnya low cost sih, uang untuk mengadakannya murah itu. Kemarin dari salah satu teman yang S2 di sini juga mengadakan ini ternyata tidak mahal ya Pak ya. Yang penting bagaimana caranya bisa punya audiens sehingga program ini berjalan. Itu seperti itu. Kalau untuk nyewa Zoom dan sebagainya tidak mahal ya, sama sekali tidak mahal. Nah, ini hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui sehingga nantinya walaupun ini kita masih berada di depan laptop masing-masing, tapi kita tetap bisa memberikan manfaat sebagai tenaga kefarmasian untuk orang-orang banyak tentang obat misalnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Itu seperti itu. Gitu. Ada pertanyaankah? Silahkan. Pak Yosep, mohon tanya Pak. Ini kan kemungkinan bisa sama ya Pak Yosep. Jadi mungkin apakah nanti dengan teman-teman Peluru Rembuk supaya tidak sama. Kalau misalnya sama kan nanti topiknya tidak bertambah nanti. Yang selanjutnya saya tanyakan mengenai audiens, kan tentunya kita bebas tapi ada alasan Pak Yosep ya. Karena kan saya di sekolah. Boleh. Mungkin bisa tentang sesuatu yang terkait murid. Untuk yang terkait yang saya sampaikan ini kan semuanya masih dalam taraf planning ya. Jadi siapapun audiensnya boleh. Dan kalau bisa, karena ini ada 15 orang ya 15 topik lah. Ya. Kan teman-teman cuma tanggung jawab satu topik lah. Saya mikirnya kan 15 topik kan. Kan lebih seneng panjenengan. Saya yang repot kan. Tapi maksud kita adalah semua saling berbagi informasi. Ini yang penting, ya, itu akan lebih cepat sekali nanti progres Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu mungkin punya ide sebetulnya di tempat kerjanya Bapak Ibu, tapi belum terrealisir karena pekerjaannya banyak, nggak sempat membuat planning. Lah mbok sekarang sambil kita kuliah ini kita bikin planning. Siapa tahu kalau dengan masukan-masukan teman-teman ini semua jadi lebih baik, diangkat programnya di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kan ada nilai tambah lah, ada nilai value yang bisa kita sumbangkan untuk institusi kita. Itu seperti itu. Gitu Mas Bagus. Jadi boleh nanti planningnya untuk pendidikan di anak-anak sekolah boleh, nggak ada masalah. Gitu seperti. Mau di PKK ya boleh. Mau untuk pasien yang datang ke apotek boleh. Jadi kemarin tuh variasinya banyak. Saya akan fokus pada pasien yang membeli obat asam urat. Wah, kenapa? Wah, dia punya pengalaman macam-macam. Oke, silakan. Terus dia cerita, saya dapat 3 orang. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, progres pertemuan per pertemuan sambil bercerita progresnya masing-masing. Kalau kebetulan bisa progres, lah itu akan memperkaya kita semua. Itu seperti itu. Kalau kebetulan progresnya pada perencanaan, ya itu akan memperkaya juga seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja, tidak ada target dalam arti harus
besok minggu depan harus ini, besok minggu depan harus ini, tidak. Tapi mari kita setiap minggu depan ada sharing informasi, dan masing-masing harapannya sharingnya itu selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kita ngajari Bapak Ibu juga untuk selalu berkembang secara positif ya. Jadi di akhir pertemuan nanti Bapak Ibu sudah berbuah ya, tanpa Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu harus membuat buah, itu enggak usah, tapi tiba-tiba sudah berbuah. Ini hal penting yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi minggu depan kita kuliah di LMS yang pertemuan 4 ya, tugas 4 ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita berprogres tadi. Minggu depan rencananya apa ya, nanti bisa di-sharingkan di sini, lalu tujuannya apa yang penting, lalu strategi approach-nya dulu ya, tujuan sama strategi approach-nya. Oke. Terakhir sebelum saya akhiri, untuk teman-teman angkatan 6, kuesionernya sudah dibikin belum ya? Kuesioner untuk pengabdian masyarakatnya. Oh belum ya. Kuesionernya nanti dilihat dari terutama dari pendampingannya saja dulu, dibuat itu dulu. Nanti saya tak koordinasi sama teman-teman dosen yang lain untuk yang prokesnya. Teman-teman kan actionnya dari akibat melanggar prokes, yaitu menjadi sebuah kuesioner untuk indikator mereka mengikuti atau tidak, itu seperti itu. Begitu nggih. Itu seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin minggu depan akan saya sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Untuk tugas 4-nya Pak Yusuf, kalau di LMS kan kelihatannya deadline-nya kan besok tanggal 20. Nah, ini apakah ada perpanjangan waktu atau bagaimana, kan tinggal besok, sedangkan minggu ini kan kita baru membahas yang tugas 3 begitu Pak. Kemarin kami ragu-ragu ingin mengerjakan